Halo teman-teman, aku Zidan Arfi dan kali ini aku mau bagiin gimana sih caranya bikin 3D object di After Effects tanpa butuh plugin atau fitur seperti Cinema 4D, 3D Renderer, Basic 3D, atau bahkan Blender. Karena beberapa dari kalian memiliki keluhan kalau Mas, laptopku nggak kuat. Mas, aku nggak bisa aku barusan pertama kali di 3D jadi nggak tahu apa-apa. Jadi ini solusi yang mungkin pas buat kalian karena aku pun juga masih baru-baru di dunia per 3D-an. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke Adobe After Effects. Tampilannya seperti ini, mungkin beda sama yang punya kalian karena ini aku yang rapiin sendiri, ini custom by aku. Jadi nggak usah bingung karena aku bakal jelasin sesimpel mungkin. Oke, kita bakalan import file yang bakal kita jadiin 3D, objek yang bakal kita jadiin 3D dengan import import objek kita. Klik dua kali di project manager ini, di kolom project manager, lalu kita cari file yang mau kita jadiin 3D, import. Setelah itu kita bikin new composition. Aku biasanya pakai preset custom 1080 x 1080, berarti square 1:1 ya. Frame rate aku pakai 30 fps dan durasi 10 detik aja. Klik OK. Nah, lalu kita drag objek kita ke composition 1 kayak gini. Setelah itu, oh ya, mungkin di desktop, di tampilan kalian, objek kalian bakalan pecah seperti ini, bakalan sama kayak aku. Itu kenapa? Tenang aja, itu nggak masalah. Itu bukan berarti objek kalian yang resolusinya rendah, bukan. Itu karena resolution playback kalian masih ada di quarter, third, atau half, belum full. Gimana mau jadiin clear seperti yang kalian bikin jelas, klik aja di full, bakalan jadi kayak gini. Nah, apa sih bedanya? Kalau misal kalian set ke full, itu makin jelas gambarnya, tapi makin berat di timeline kalian. PC kalian akan semakin ngoyo, bakal semakin berat bacanya. Itu kelemahannya. Tapi kalau di quarter, kelemahannya gambar kalian sedikit buram, tapi di timeline PC kalian nggak bakal memproses dengan berat, bahkan lebih lancar. Oke, jadi kali ini aku pakai quarter aja karena emang PC ku bukan PC yang mumpuni juga, yang biasa-biasa. Dan tutorial ini emang ditujukan buat kalian-kalian yang memiliki keluhan itu. Oke. Lalu kita pre-composition layer ini dulu dengan cara Ctrl Shift C. Muncul dialog seperti ini. Kita namain dulu 2-3D. Oke. Aku biarin settingannya default aja, nggak masalah. Klik OK. Terus klik dua kali pre-composition yang barusan kita buat di sini. Oke, kita udah di pre-composition yang barusan kita buat. Nah, di pre-composition ini, disinilah proses kita bikin 3D. Oke, gimana caranya? Aku tunjukin konsepnya dulu. Kalian ke aktif kamera, klik awalnya aktif kamera, kalian ganti ke custom view 1. Oke, nggak ada yang terjadi. Kenapa? Karena objek kalian belum jadi 3D layer. Gimana caranya untuk jadi 3D layer? Klik kubus ini, klik di kolom kubus ini. Misal kalau nggak ada, kalian tinggal, misal seperti ini ya, kalian tinggal toggle switch mode, jadi muncul kayak gini. Terus kalian klik di sini. Nah, bakalan seperti ini. Ini artinya objek kalian udah jadi 3D object. Oke. Pada dasarnya 3D object itu memiliki ketebalan tertentu. Jadi kita mau objek kita memiliki ketebalan. Paham kan? Kalau kayak gini, objek kalian masih tuh polosan, masih tipis gitu. Kita mau objek kita ada extrude-nya, ada extrusion-nya. Pertama-tama, kita bakalan ke effect and preset dulu.
BTW ini aku pakai FX Console dari Video Copilot, ini plugin free. Tapi kalau misal kalian nggak punya FX Console, kalian bisa ke Window, terus klik FX and Preset. Bakalan muncul kayak gini. Oke. Kita cari efek levels. Oke. Nah, di sini pada dasarnya kita mau menggelapkan objek kita dengan cara drag ini ke sekitaran, ya kita set input blacknya 150. Jadi gini. Nah, biasanya kalau misal menurutku objek aku kurang gelap, aku tinggal tambahin efek brightness and contrast di sini. Jadi kita tinggal gelapin aja dengan drag brightness kita ke minus. Kita bikin sekitaran minus 130. Nah, menurutku ini cukup. Sekarang kita mau copy, kita mau menduplikasi layer kita biar dia punya ketebalan tersendiri, biar dia punya ketebalan untuk menjadi 3D objek yang kita mau. Kita tinggal Ctrl D untuk duplikat yang banyak banget. Nah, di sini aku maunya, kita full dulu, aku maunya dia memiliki ini gunanya buat transparan ya. Nah, aku mau dia itu menduplikasi numpuk ke belakang ini, ke belakang objek kita. Tapi ketika aku duplikat, itu dia belum numpuk ke belakang. Kenapa? Gini, aku jelasin. Kita delete dulu. Nah, kita pergi ke layer kita, terus tekan P untuk mengeluarkan dialog position. Di sini klik kanan di position, terus separate dimensions untuk memisahkan X, Y, dan Z-nya. Nah, aku mau layer kita numpuk ke bidang Z. Oke. Numpuk ke belakang sini. Ya kan? Nah, di sini aku mau masukin expression, klik Alt dan klik kiri di stopwatch, sambil klik Alt juga ya, tahan. Nah, aku mau masukin expression yang namanya index. Apa sih index itu? Nanti aku jelasin. Perhatiin ya, index 1. Oke. Ini bakalan berpengaruh banget sama proses 3D objek kita. Index 1. 1 ini 1 pixel maksudnya. Nah, layer kita udah siap untuk diduplikasi. Sekarang ulangi proses yang tadi. Ctrl D, copy. Aku Ctrl A buat select all layers. Aku copy lagi. Seperti yang kalian lihat, 3D objek kita udah numpuk ke belakang. Nah, sekarang kita udah punya 100 layer, 100 tumpukan. Nah, kenapa aku jelasin yang indeks tadi sama 1 pixel tadi? Jadi, ketika kita masukin expression index, kita akan menduplikasi objek kita ke belakang setiap 1 pixel dari posisi awal si objek ini. Oke, mungkin agak ribet, tapi semoga kalian paham. Setiap kita menduplikasi objek yang sudah hasil duplikasi akan 1 pixel di belakang posisi objek awal. Itu gunanya indeks. Nah, di sini biasanya 3D objek itu bagian depannya lebih terang daripada bagian belakang-belakangnya. Karena bagian depan memiliki dia menerima cahaya gitu, menerima lights dari cahaya yang dia terima gitu. Di sini klik layer paling atas. Layer paling atas adalah layer paling depan. Bentar. Nah, ini paling depan, paling atas ya. Ini paling bawah, dia paling belakang. Nah, kita mau ke layer paling atas, paling depan.
Sekarang kita hapus efeknya. Kita klik control sama klik level sama brightness contrast efek kita, terus hapus dengan klik delete. Nah, dia jadi kayak gini. Jadi gambar awal kita, oke? Sekarang 3D object kita sudah siap untuk kita animasikan, oke? Set quarter dulu biar nggak lemot. Terus kita balik ke composition 1 kita, oke? Jadi kayak gini, nggak ada perubahan, nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena kita belum set composition kita sebagai 3D layer, jadi dia nggak link ke pre-composition ini. Oke, kita jadiin 3D object dulu. Nah, sekarang dia udah jadi 3D object. Gimana kita tahu? Kita klik R untuk munculin dialog rotation. Kita putar-putar Y rotationnya. Nah, masih tipis, oke? Masih nggak ada ketebalannya. Kenapa? Karena kita belum aktifin rasterize composition kita, oke? Kita klik ini. Nah, dia akan ngebaca apa yang kita udah buat di precom awal, oke? Sekarang kita mau animasiin objek kita biar ya muter-muter gitu mungkin, oke? Kita set 0 dulu. Kita bikin keyframe di Y rotation objek kita dengan klik kiri di stopwatch-nya. Kita tutup dulu, terus klik U untuk mengeluarkan keyframe apa aja yang udah kita buat. Kita geser ke mungkin 8 detik mungkin. Oke. Klik N untuk set work area N-nya. Nah, di detik ke-8 kita akan mainin ininya, value-nya biar dia muter-muter gitu. Mungkin segini cukup, mungkin 300 kalian, atau ya 365 lah, 360 lah. Jadi satu putaran gitu, biar kalian tahu ini udah jadi 3D object. Nah, kita berhasil bikin 3D object kita sendiri tanpa plugin apapun. Kita play. Nah, jadinya kayak gini. Mungkin dikecilin dikit, tekan S untuk scale, munculin dialog scale. Oke. Ya, gitu aja tutorial dari aku. Maaf kalau ada salah kata, dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.